Annyeonghaseyo, nama saya Dedi Santoso, saya Mission Pastor dari Gereja Bethel Indonesia, GBI Seoul. Pertanyaan pertamanya ya Kak Didi. Bagaimana awal mula GBI Seoul itu bisa terbentuk ya? Dan bagaimana kira-kira perjalanannya bisa sampai sini gitu? Oke, jadi GBI Seoul ini dimulai dari tahun 2010. Itu ada seorang Kristen, anak Tuhan yang bekerja di kota Seoul, lalu dia punya kerinduan untuk mengajak beberapa temannya untuk punya persekutuan. Kemudian orang ini mengenal gembala jemaat dari GBI yang ada di Singapura. Lalu orang ini meminta bantuan, kiranya dari GBI Singapura bisa mengirim satu orang utusan misi atau mission pastor untuk melayani di kota Seoul ini, membuka gereja Bethel Indonesia di kota Seoul begitu. Dan waktu itu senior pastor atau gembala jemaat GBI di Singapura mendoakan apa yang menjadi kerinduan orang ini dan juga meminta tanda kepada Tuhan, 3 tandanya. Yang pertama, ada sinode Korea yang mau mendukung sehingga bisa buat visa, religious visa D6. Yang kedua, ada mission pastor yang bersedia untuk diutus melayani di kota Seoul. Dan yang ketiga, ada tempat yang bisa digunakan untuk ibadah di hari Minggu. Dan ketiga tanda ini baru bisa terwujud di tahun 2013. Di bulan Februari tepatnya. Saya yang waktu itu diutus dari GBI Singapura untuk melayani dan membuka GBI Seoul 17 Februari 2013. GBI Seoul dimulai. Menurut Kak Didi, GBI Seoul itu apa? Menurut Oke, GBI Seoul ini gereja Indonesia ya. Jadi memang melayani orang-orang Indonesia yang berada di kota Seoul. Jadi memang gereja ini menjadi keluarga rohani atau second home lah untuk orang-orang Indonesia. Karena kan mereka merantau ya, ada yang studi, ada yang bekerja gitu. Tentu mereka perlu support system, mereka perlu keluarga rohani yang bisa mengasihi mereka, yang bisa mendampingi mereka gitu di tengah pergumulan, kesulitan, tantangan yang mereka hadapi di kota Seoul di Korea ini. Gitu. Jadi ini adalah keluarga rohani yang berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus. Boleh dijelaskan nggak sedikit aja bagaimana pelaksanaan dan penyelenggaraan gereja ini? Oke, kalau untuk Sunday service tiap hari Minggu jam 3 sore, puji Tuhan kita diberikan ruangan ya oleh gereja Metodis, St. John Methodist Church, memberikan kita ruangan untuk kita beribadah setiap hari Minggu jam 3 sore. Dimulai dengan doa syafaat, jadi kita berdoa untuk Indonesia, kita berdoa untuk Korea, kita berdoa untuk gereja ini, kemudian kita mulai memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam puji-pujian, nyanyian-nyanyian rohani. Kemudian setelah itu ada waktu untuk kita memberikan persembahan keuangan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Lalu setelah itu waktunya menyampaikan firman Tuhan, khotbah dan doa berkat. Itu setiap hari Minggu seperti itu yang kita lakukan. Ini pertanyaan tambahan juga. Di lain dari Sunday service ini, apakah ada acara-acara lain? Oh ya, kita punya small group, komunitas kecil. Ada 4 sekarang ini melayani jemaat. Ada yang di hari Selasa, ada yang di hari Rabu, ada yang online melalui Zoom, tapi juga onsite ketemu begitu. Jadi biasanya anggota dari small group ini sekitar 5-10 orang gitu. Dan setiap akhir bulan kita ada gathering, jadi cool gathering. Nama small group kita adalah Cool Community of Love. Setiap akhir bulan kita kumpul bersama-sama begitu. Hari Sabtu jam 3 sore di ruangan ibadah hari Minggu. Itu sih yang kita lakukan untuk kegiatan rohani. Kemudian kita setiap tahun itu ada camp, ada retreat, biasanya di liburan Chuseok itu. Jadi ini sudah 8 tahun ini kita mengadakan retreat, tujuannya untuk membantu jemaat mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Jadi kan melalui rutinitas mereka kuliah, mereka kerja, mereka tentu mengalami kejenuhan, juga mungkin mengalami pressure, mengalami tekanan. Itu sebabnya penting diadakan retreat untuk mereka berhenti sejenak dan mengambil momen lah begitu untuk beristirahat dan mendengarkan suara Tuhan, pimpinan Tuhan. Dan biasanya di retreat itu mereka kembali disegarkan, mereka kembali dikuatkan, disembuhkan, ada yang dibebaskan, dilepaskan dari beban hidup, dari ikatan, dari tekanan gitu. Jadi ini sebuah momen yang bagus untuk kembali membangkitkan api iman jemaat gitu supaya menyala-nyala. Setiap tahun kita adakan.
apakah ada rasa-rasa penyesalan kayak regret gitu, atau mungkin ada rasa-rasa kayak bersyukur bahwa bisa selama ini bisa memimpin gereja ini gitu? Ya, saya di awal-awal itu sudah 2 kali mau menyerah sebetulnya. Jadi di awal penggembalaan tahun 2013, waktu itu dimulai dari 5 orang saja gitu ya, dalam 1 tahun. Nggak lebih dari 10 orang, ya saya merasa lonely juga, kemudian saya merasa kayaknya nggak berhasil gitu, maksudnya ternyata tidak mudah gitu untuk melayani atau menjangkau jiwa orang-orang Indonesia dalam 1 tahun itu. Jadi memang ada sih waktu di mana saya 2 kali waktu itu mau menyerah dan mau kembali ke GBI di Singapura gitu, tapi gembala jemaat di sana tetap terus mengencourage, percaya bahwa ini jalan yang Tuhan sudah bukakan, pasti Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberikan perkenanannya gitu, dan akhirnya saya maju terus deh sampai hari ini tahun ke-12. Apakah ada visi dan misi untuk menjelaskan gereja GBI Seoul ini? Ya, jadi sebenarnya GBI Seoul ini ada di bawah, jadi kita punya spiritual covering itu adalah Gereja Bethel Indonesia Gatot Subroto ya, Jakarta, di bawah pengembalaan Pendeta Dr. Niko Nyotora Harjo, yang DNA rohaninya itu adalah Restorasi Pondok Daud. Jadi apa itu Restorasi Pondok Daud? Singkatnya adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam, serta melakukan kehendak Allah pada zaman ini, yaitu menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Itu yang menjadi visi dari gereja ini, bagaimana kita menjadi murid Yesus yang akhirnya memuridkan orang-orang gitu. Perkenalkan, nama saya Grace Monica. Sudah 3 tahun di Korea. Oke, perkenalkan, nama saya Gideon. Saya udah di Korea hampir 3 tahun, sekarang lagi kuliah 1 di Suncheon University, jurusan Medical IT. Halo, nama aku Madeline. Aku sekolah di Sejong University. Sekarang udah tahun 3 dan aku ambil jurusan Media Communication. Di GBI Seoul kalau di total kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Kurang lebih 1,5 tahun. 1,5 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Yang lain. Awalnya itu gara-gara liat Instagram, soalnya teman yang pernah exchange ke sini terus pernah ngepost tentang kayak gereja ini kan, terus kayak oh ini gereja Indonesia gitu, terus pas pindah ke sini jadinya ke sini. Aku tahu pertama dari temen sekolahku, ada yang dulu gereja di sini. Dia ngajakin aku untuk Natal, waktu itu Natal tahun 2023. Nah, semenjak itu aku jadi rutin datang ke gereja. Sebelumnya aku berniatan buat kuliah di negara lain. Negara itu ada gereja GBI juga. Terus pas aku cek followingnya, kan sebagai Gen Z ya, kita cek dong, oh followingnya nge-stalk dikit. Terus ternyata ada cabang di Seoul. Terus karena aku di Indonesia juga udah GBI, jadinya why not cari yang GBI juga di sini. Ada di sini. Happy. Terus kayak kalau di sini aku merasa, karena kan kita jauh ya, maksudnya jauh dari keluarga gitu, jauh dari tempat nyaman lah di Indonesia. Terus di sini ketemu rumah, istilahnya rumah kedua yang sangat amat membantu untuk bertumbuh, nggak hanya secara karakter tapi juga kayak iman, seperti itu. Puji Tuhan, aku merasa semenjak ke GBI Seoul aku jadi terberkati banget. Jadi bertumbuh secara iman, terus juga ada komunitas school yang sangat suportif ya, sangat suportif sih. Jadi sangat bersyukur bisa ketemu gereja GBI Seoul ini. Gereja ini seru sih, dan aku ngerasa banyak bertumbuh dan berkembang juga karena di sini kan kita juga bisa apply buat jadi pelayan Tuhan kan. Sebelumnya aku datang dari gereja yang cukup besar, jadinya untuk melayani itu dapat slotnya susah kan. Tapi kalau di sini karena hitungannya lebih gereja yang kecil, jadinya kita lebih banyak plusnya ya, lebih banyak belajar hal baru, lebih banyak kesempatan untuk mencoba belajar dan menemukan hal-hal baru.